Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Maaf kalau tadi dari sini kami di pasal kesehatan untuk kita memberikan sedikit dedikasi mengenai obat tradisional yang mana tema hari ini yaitu obat tradisional. Biasanya kita punya di pasaran itu dengan obat herbal. Kali ini narasumber kami akan menjelaskan tentang apa itu obat tradisional dan golongan-golongan yang ada di dalam obat tradisional dan istilah fitofarmaka yang nanti akan dijelaskan oleh pelayan kami yang ada di Institut Jiwa ini, yaitu Mbak Dian dari Jepang. Dan ini kepada Bapak Ibu juga ada di sini bahwa melakukan jika nanti ada pertanyaan boleh disampaikan kepada narasumber. Pada kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya dengan Lucina, anggota dari Jepang ini. Saya akan coba sedikit cerita tentang obat tradisional. Nah, apa yang mau kita bahas tentang obat tradisional itu pertama punya obat tradisional. Jadi obat tradisional itu apa? Kemudian jadi mungkin selama ini obat tradisional itu jamu. Sebenarnya ternyata tidak hanya berbeda golongan, itu jamu, obat tradisional standar dan fitofarmaka. Nanti kita akan bahas akan mengenai golongan itu ya. Kemudian yang terakhir yang selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan saat kita mau mengkonsumsi obat-obat tradisional. Nah, yang pertama kita apa itu obat tradisional? Obat tradisional itu bahan atau bahan alam yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral atau sediaan-sediaan ekstrak ya, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi obat tradisional itu bahan berupa baik itu berasal dari tumbuhan, hewan atau mineral yang bisa digunakan sebagai pengobatan seperti minum. Jadi tidak dulu digunakan sebagai pengobatan. Nah, apa aja golongan obat tradisional itu? Yang pertama jamu, kemudian obat tradisional standar dan fitofarmaka. Golongan ini itu dibedakan karena yang pertama dari nanti logonya berbeda. Kemudian dia dari pengujiannya, jadi sebelum obat itu dipasarkan ada uji yang dilakukan. Jadi nanti yang jadi pembeda dari golongan-golongan tadi. Untuk jamu, dia adalah obat tradisional Indonesia yang digunakan secara turun-temurun dengan khasiat yang sudah dibuktikan secara klinis. Jadi kalau jamu itu obat tradisional yang khasiatnya itu sudah terbukti dari turun-temurun, jadi udah dari nenek moyang kita istilahnya sudah terbukti khasiatnya untuk bisa mengobati. Nah itu namanya jamu. Dia logonya adalah lingkaran putih dengan garis putih hijau dan di tengahnya ada gambar daun ya Bapak Ibu. Itu jadi logonya nanti beda-beda antara tiga golongan itu. Yang jamu itu lingkaran putih dan ada gambar daun di tengahnya ya. Untuk contohnya itu bisa dilihat ada sari temulawak, tolak angin, royal jelly dan galian singset. Nah terus atau biasa apsida, darsi itu juga termasuk jamu. Nah untuk obat herbal untuk standar itu sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan dan bahan bakunya telah terstandarisasi. Nah jadi bedanya dengan jamu, kalau obat herbal standar ini
dia khasiat dan keamanannya sudah dibuktikan di laboratorium ya, secara ke hewan. Jadi aman, keamanan dan khasiatnya sudah dibuktikan ke hewan. Bahan bakunya pun sudah terstandarisasi, jadi sudah memenuhi persyaratan bahan bakunya sebelumnya, sudah distandarisasi dulu ya. Kemudian untuk logonya dia lingkaran kuning, garis dengan garis tepi warna hijau dengan gambar bintang, 3 bintang di tengahnya. Beda dengan jamu ya tadi Bapak Ibu. Kalau obat herbal standar dia ada lingkarannya kuning, ada gambar bintangnya. Contohnya kolak angin ini yang banyak ya, kolak angin sudah muncul kolak angin, terus angin juga itu masuk ke obat herbal standar. Terus CD ini untuk menaikkan trombosit ya, terus lelap untuk membantu tidur. Nah itu kan ada logonya, dia bintang 3 gitu ya. Slide. Nah kemudian yang selanjutnya fitofarmaka. Nah ini dia adalah sediaan obat alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan dan manusia serta bahan bakunya, bahan baku dan produknya telah terstandarisasi. Nah kalau fitofarmaka bedanya apa? Dia lebih kompleks lagi karena dan keamanan dan khasiatnya ini sudah dibuktikan melalui uji praklinik bukan hanya pada hewan tapi juga pada manusia. Kalau tadi yang terstandar obat herbal standar kan ujinya baru pada hewan. Nah kalau obat fitofarmaka dia sudah lebih komplit lagi pengujiannya pada hewan dan manusia. Jadi keamanan dan khasiatnya lebih terjamin gitu ya. Kemudian bahan baku dan produknya juga telah standarisasi. Jadi sudah lebih teruji bahan baku dan produknya. Kalau tadi obat herbal standar yang standarisasi itu hanya bahan bakunya, tapi kalau fitofarmaka sudah bahan baku dan produknya. Oleh karena itu harga di pasaran menyebabkan harga di pasaran fitofarmaka ini lebih mahal ya dibanding jamu dan obat herbal standar karena pengujian fitofarmaka ini lebih komplit, lebih terjamin gitu ya, sehingga harganya juga lebih mahal biasanya. Nah, logonya ini adalah lingkaran kuning dengan garis berwarna hijau dan di dalamnya ada kristal. Ya, ini contohnya Juno ya, Hexagram, terus ada Tensigram juga. Bisa dilihat di logonya berbeda juga kan, Juno dia bintang apa kristal gitu kan. Nah, untuk konsumsi obat tradisional ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu, khususnya untuk jamu. Ini harus benar-benar diperhatikan izin edarnya. Jadi harus benar-benar memiliki izin edar asli dari BPOM. Karena banyak ditemukan jamu saat ini itu dicampur oleh alasan produsen itu dicampur dengan bahan kimia obat. Jadi obat kimia ada di dalamnya. Harusnya jamu itu kan cuma herbal isinya ya, ekstrak-ekstrak tanaman gitu. Nah sama produsen lokal itu ada yang dicampur dengan obat kimia itu. Baik yang membahayakan justru akan bisa membahayakan tubuh kita karena obat kimia yang dimasukkan ke jamu itu kita nggak tahu dia apa, terus dosisnya berapa yang dia masukkan gitu. Jadi itu justru bisa berbahaya untuk tubuh kita kalau pemakaiannya jangka panjang. Kemudian untuk kemasan juga harus diperhatikan kondisi kemasannya, apakah masih baik, senggol atau udah rusak ya, dilihat. Kemudian kandungannya juga diperhatikan, aturan pakainya dia 2 kali sehari atau 3 kali sehari ya, diperhatikan. Kemudian peringatan dan khasiatnya juga harus kita perhatikan. Nah untuk konsumsi obat-obat tradisional ini sebaiknya harus kita konsultasikan dengan dokter, terutama jika Bapak Ibu ada penyakit penyerta, misalnya ada diabetes, ada darah tinggi, hipertensi ya, ada jantung. Itu sebaiknya sebelum konsumsi obat tradisional Bapak Ibu konsultasikan dulu ke dokternya ya, karena takutnya dia bisa mempengaruhi atau memperburuk kondisi penyakit penyertanya. Itu saja kurang lebihnya ya tentang
obat tradisional. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Silakan. Tanya. Bapak Ibu yang ada di sini, ada yang mau ditanyakan tentang obat tradisional? Seperti kita ketahui tadi, obat tradisional itu lebih kita kenal dengan nama obat herbal, dan manfaatnya juga sudah turun-temurun dari nenek-nenek moyang kita terdahulu. Jadi sebelum kita mengkonsumsi obat herbal ini atau obat tradisional ini, kita juga harus memperhatikan seperti izin edarnya, kemasannya, apa sudah masih bagus atau sudah rusak. Dan obat herbal ini bisa kita temui di luar sana, baik di apotek ataupun di pasar-pasaran. Demikianlah penyuluhan kami hari ini. Karena tidak ada yang mau bertanya, kami anggap bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini sudah jelas atas penjelasan kami. Semoga ini bermanfaat untuk kesehatan kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.